Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rika Cempaka Wulandari. Hari ini selamat datang kepada santri dan santriwati. Selamat datang di kelas 4A. Kita hari ini akan memulai pelajaran dengan pelajaran tematik. Sekarang silahkan siapkan buku pelajaran kalian. Ada buku BPNA 4A dan buku Maestro tema 1. Jadi siapkan terlebih dahulu untuk memulai pelajaran kita hari ini. Silakan buka buku buku tema 1 Maestro. Buka halaman 7. Buka halaman 7. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat dirumuskan dari kalimat utama pada sebuah paragraf. Nah, adapun gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi setiap paragraf itu terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Sekarang Ibu lanjutkan penjelasan selanjutnya. Buka buku pena. Nih yang di depan. Halaman 3. Nih seperti ini, silakan buka dulu. Jadi ketika ingin menentukan gagasan pokok dan gagasan utama, kita harus tahu apa saja yang akan dilakukan. Hal-hal yang dilakukan ada 3. Yang pertama, itu kalian harus bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Kita baca. Nih, buka ada tentang bacaan batik. Contohnya, batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, pada bacaan tersebut kita membahas, dari judulnya kita bisa melihat itu bahwa cerita tersebut menceritakan tentang batik. Pertama, tadi kita sudah melihat bacaannya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa yang dibahas dari cerita tersebut adalah tentang batik. Jadi kalimat utamanya batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kalimat penjelasnya ada beberapa. 1. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Yang kedua, kain batik itu berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, termasuk tadi adalah batik Bali. Nah, dari kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut dapat ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokoknya sudah kita bisa lihat jelas dari kalimat utama, yaitu tadi ya Pak, kalau kalimat utamanya batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Jadi batik itu ciri khas kain dari Indonesia. Kalau gagasan pendukungnya ada beberapa kalimat penjelasnya nih, kita bisa lihat dari pertama, dari kalimat penjelas 1 dapat kita simpulkan itu cara membuat kain batik. Tadi menggunakan dengan cara ditulis
dan dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Yang kedua adalah tempat asal kain batik. Nah, tempat asal kain batik itu dapat dilihat dari kalimat penjelas kedua. Kalimat penjelas kedua itu kain batik yang berasal dari Pulau Jawa. Gagasan pendukung yang ketiga adalah persebaran kain batik Persebaran kain batik itu dijelaskan pada kalimat penjelas ketiga. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Nah, berarti bukan hanya di Pulau Jawa saja batik, tapi juga ada di seluruh Indonesia. Makanya bisa disebut sebagai kain asli Indonesia. Jadi, untuk anak-anak ibu latihan di rumah, silahkan kalian latihan buka buku tema 1 berwarna biru maestro. Buka halaman 7, ada kinerja 1. Nah, silakan kalian baca ceritanya sampai habis. Baru nanti kalian bisa menentukan, buka di halaman selanjutnya di halaman 8. Kalian bisa menentukan gagasan pokoknya per paragraf. Jadi tidak terlalu banyak, setiap paragraf kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Jadi sekian dulu pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.